Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Syahrullahil Mubarak, Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, ini adalah sebuah penghargaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita teringat di dalam 2 tahun terakhir ini, kita kehilangan teman, kita kehilangan anggota keluarga, kita kehilangan sahabat karib yang kita tidak bayangkan usianya masih muda, belum lagi terlalu tua. Mereka mendahului kita, dan berarti mereka tidak lagi bisa hidup di dalam bulan Ramadan ini. Sementara kita diberi Allah kesempatan. Lalu bagaimana? Orang-orang yang mendapatkan kesempatan hidup di dalam Ramadan, sungguh orang-orang yang beruntung. Ada sebuah kisah, dan ini tersebar di dalam kitab-kitab hadis. Kejadian 2 orang lelaki dari suatu desa, sama-sama waktunya masuk Islam. Artinya masuk Islam bareng-bareng. Lalu hidup sebagai muslim lah. Yang satu kelihatan sekali semangatnya beragama, yang satu tetap beribadah, tetapi mungkin tidak semenonjol yang satunya. Yang satu ini ditakdirkan Allah mati syahid. Terjadi perang, dia ikut, dia dipilih Allah sebagai syahid. Lalu temannya yang sama-sama masuk Islam dulu itu, berjarak 1 tahun belakangan baru meninggal. Jadi jarak antara yang satu dengan yang temannya 1 tahun hidup. Lalu seorang sahabat bermimpi dalam tidurnya. Mereka bertiga jadinya, sahabat yang bermimpi ini dan 2 sahabat yang lain tadi ini, yang dua-dua sudah mati. Lalu apa yang terjadi? Mereka yang bermimpi ini, mereka merasa berada di pintu surga. Masya Allah, menunggu panggilan. Datanglah penjaga surga memanggil. Siapa yang dipanggil pertama? Menurut logika kita, yang mati syahid. Kan begitu? Mati syahid adalah mati yang paling mulia. Tetapi ternyata yang dipanggil pertama oleh penjaga surga orang yang mati belakangan. Masuklah orang itu ke surga. Lalu keluar lagi ini penjaga surga memanggil berikutnya orang yang mati syahid tadi. Lalu sesudah masuk, keluar lagi ini, si penjaga surga mengatakan kepada yang bermimpi tadi, kamu belum saatnya, karena masih hidup. Pagi hari ramailah berita itu. Masing-masing beranggapan, kok bisa ya, kok bisa ya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam satu riwayat dikatakan bahwa yang bermimpi itu Talhah bin Abdullah langsung melaporkan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasul? Dengarkan baik-baik terkait dengan kita ini. Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 raka'ah wa kadza raka'ati sunnah. Jadi kira-kira kalau kita bahasakan, kenapa kau heran? Yang belakangan masuk surga, yang belakangan meninggal itu dia yang lebih dulu dipanggil. Kenapa kau heran? Bukankah setelah sepeninggal temannya yang mati syahid itu dia melalui 1 Ramadan? Allahu Akbar.
Dia melalui satu Ramadan dan dia melaksanakan salat 6.000 rakaat satu tahun. Di luar yang sunnah, rakaat sunnah. Jadi apa yang Anda simpulkan dari sini? Ketika kita diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, tidak ada bandingannya. Oleh karenanya, ambil kesempatan dalam Ramadan ini. Siapakah yang bisa menjamin Ramadan tahun depan masih milik Anda? Inilah pelajaran dalam 2 tahun ini. Kita punya pengalaman orang-orang yang tidak kita sangka mati-mati. Apapun penyebabnya. Jadi pelajaran betul bahwa ternyata usia, kesehatan, segar bugar dalam tempo 1 pekan masuk rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi masuknya kita di dalam bulan Ramadan, penghargaan, hadiah yang tidak ada taranya. Ambil kesempatan. Jangan perlakukan Ramadan ini seperti hari-hari biasa Anda. Anda sholat di luar Ramadan, sholat. Jadikan sholatmu di dalam Ramadan ini lebih hebat dari kualitas sholatmu di luar Ramadan. Jadikan jumlah rakaatmu dalam Ramadan ini melebihi rakaat-rakaatmu di luar Ramadan. Jadikan sedekahmu di bulan Ramadan ini melebihi sedekah-sedekahmu di luar Ramadan. Itulah orang yang pintar, mengambil kesempatan dari Ramadan. Nah, hadirin dirahmati Allah, oleh karenanya di mana-mana kita di dunia Islam ini, kalau sudah yang namanya Ramadan itu, Masya Allah, sholat tarawihnya itu Pak, kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan di kita di Indonesia, kita malu. Kenapa? Tarawih kita itu sebentar banget. Tarawih mereka itu lama, karena dia tahu betul ini Ramadan. Kamu ini bukan salat sunnah biasa. Kamu tunjukkanlah kepada Allah Ta'ala keseriusanmu. Berdirimu lama, zikirmu lama, dan seterusnya dan seterusnya. Di sejumlah di negara muslim lainnya, hal yang biasa 1 juz 1 malam. Biasa saja, bukan hal aneh. Bahkan kadang-kadang orang yang pernah tinggal di negara-negara Eropa, masjid-masjid di sana itu 1 malam 1 juz. Dia hidup di negeri mayoritas non-muslim, mereka minoritas, tapi semangat ibadahnya luar biasa. 1 malam imamnya membaca 1 juz dan tidak ada komplain dari jamaahnya. Kenapa? Karena frekuensinya sama-sama merasa nikmat dengan taqarrub kepada Allah, sama-sama merasakan puas. Makin lama salat makin puas. Bukan seperti sebahagian orang, ketika imam baca ayat agak sedikit panjang, macam-macamlah bentuknya, ya batuklah, mungkin terakhir komplain kepada imam, ya jangan baca ayat panjang-panjang karena besok mau kerja. Nah, ini yang belum sampai ke tingkat orang-orang yang serius menikmati Ramadan. Begitu juga lah halnya dengan sedekah. Jangan kau sayang dengan hartamu. Kau tidak tahu entah ini Ramadan terakhir. Maka sebanyak apa hartamu kau infakkan di jalan Allah, itulah nanti yang akan menjadi temanmu di dalam kubur. Quran, di dalam hadis dikatakan 2 amal datang nanti menghadap Allah. Yang pertama saum, puasa itu. Yang kedua Quran, datang menghadap Allah. Yang pertama menghadap puasa. I Rabbi, wahai Tuhanku, kularang, kucegah hambamu ini makan di siang hari. Namanya orang puasa, enggak makan, enggak minum. Kucegah hambamu ini dari makan di siang hari. Tolong ya Allah, aku berikan hak
untuk membelanya. Syafaat. Maju Quran. Apa kata Quran? I Rabbi mana'tuhu minan naumi fil lail fasyaffi'ni fihi. Hambamu ini kuhalangi tidur malam. Karena memang biasanya orang tadarusan itu di waktu malam. Habis tarawih tadarus sampai jam berapa? Bisa sampai jam 12. Bisa dekat sahur. Ku cegah hambamu ini tidur malam. Sampai-sampai orang sudah siang kerja, malam tarawih, habis tarawih tadarus, bisa dibayangkan bagaimana dia membaca Quran itu. Betul? Ya, kepala mungkin 5 watt sudah mata itu, tapi masih saja ditahankan, dipaksakan untuk apa? Surga. Kata Al-Quran, ya Allah, tolong aku beri hak untuk membela dia. Lalu keluar keputusan Allah, fayashfa'an, diterima permintaan anda berdua. Masya Allah. Inilah orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, qiyam di malam hari, dilanjutkan dengan tilawatul Quran. Malu kalau sempat berlalu Ramadan 1 kali khatam pun tidak. Malu. Kemana waktumu? Kemana habis waktumu? Membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, apa beratnya? Kalau kita buat saja perencanaan 1 juz itu 10 lembar. Salat 5 waktu 5 kali. Artinya apa? Setiap habis salat 2 lembar, 1 hari kelar 1 juz. 1 bulan secara rutin selesai 1 kali khatam Quran. Apa beratnya habis salat duduk 2 lembar Al-Quran? Tidak ada yang berat. Sama waktunya dalam membaca WA. Membaca 2 lembar Quran, barangkali kadang-kadang lebih lama kita membaca WA, apalagi linknya ke sana kemari. Jadi malu seorang muslim, seorang hamba Allah tidak mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Karena memang salah satu utama ikon Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Apa yang beda pada dirimu di luar Ramadan dengan pada bulan Ramadan? Apa yang beda terhadap Quran? Kalau kau memegang Al-Quran juga sesekali, sama seperti luar Ramadan, apa bedanya? Maka tunjukkan kehadapan Allah Ta'ala engkau memperlakukan Quran di bulan Ramadan itu sebagaimana mestinya. Dan Al-Quran lah yang nanti akan menjadi pembela, syafi'an yaumul qiyamah. Quran itu datang sebagai pembela. Anda terbayang di dalam kubur, siapa teman? Sendiri. Masuk jenazah ke dalam kubur, semua keluarga handai tolan pulang meninggalkan dia sendiri di bawah tanah. Allah kembalikan ruhnya. Kalau sudah dikatakan kembalikan ruhnya, persis seperti orang yang tidur bangun. Kita terbangun sudah dekat subuh. Bagaimana orang baru bangun? Kaget. Begitulah orang dalam kubur dikembalikan ruhnya, sama seperti orang yang di atas tempat tidur bangun. Kemudian dia merasakan, oh rupanya saya sudah beralih alam. Siapa yang jadi teman? Al-Quran. Oleh karenanya, jadikan Quran sebagai sahabatmu di dunia, dan dia akan mendampingimu ketika engkau di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian Ramadan ini adalah bulan taubat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua yang kita punya dosa, yang kecil, yang besar dosanya,
yang shaghair, yang kabair, ada saja. Maka pada bulan inilah kita mengharap, ya Allah, aku tidak tahu kapan aku datang menghadap-Mu, karena yang tahu tentang ajal hanya Engkau. Tolong ampuni aku ya Allah di bulan ini. Aku meminta diampunkan dosaku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbarnya. Kita semua tahu mimbar Nabi itu berapa tangga? 3 tangga. Setiap kali naik tangga 1, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Sahabat jadi bingung. Lalu bertanya, ada apa ya Rasulullah? Ada apa? Enggak ada orang di sebelahmu. Engkau mengatakan amin, amin, amin. Lalu baru Rasulullah menjelaskan, ku dengar Jibril berdoa. Oh, rupanya Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Dengar isi doa Jibril, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dosanya tak terampuni. Ya Allah, Jibril berdoa, yang mengaminkan Rasulullah, dan selesai. Celakalah orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Sekarang malam ini kita sudah masuk dalam Ramadan. Kita akan hidup bersama Ramadan 1 bulan. Yang tidak terampuni dosanya celaka, kata Jibril, dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira akal kita bertanya, kenapa dikatakan celaka? Kenapa dikatakan celaka? Kenapa tidak celaka? Dia hidup di bulan pengampunan, tapi dia tidak mendapat keampunan. Celaka tidak? Celaka. Orang dapat keampunan, dia sendiri tidak. Dia hidup di bulan pengampunan, lalu dia keluar tidak diampuni. Kenapa? Memang dia tidak minta ampun. Dia tidak minta ampun kepada Allah. Orang semuanya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ampunkan aku ya Allah. Akan tetapi dia justru menjadi-jadi dalam kemaksiatan dan dosa di bulan Ramadan. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Justru dosanya semakin parah, kemaksiatannya, seolah-olah berani menantang Allah Ta'ala dengan dosanya. Kau berani dengan Allah yang menciptakanmu, yang mengkasihmu nyawa, yang mengasihimu makan. Kau berani dengan Allah bermaksiat di bulan Ramadan. Betul kau celaka. Karena sesungguhnya manusia yang sadar di bulan Ramadan itu menangis, berharap agar dosanya diampuni Allah, dan Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni karena Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha Rahim. Kemudian yang kedua, ada apa tadi yang kedua, tangga kedua? Siapa yang celaka? Ku dengar Jibril berdoa, celakalah orang yang masih punya orang tua yang sudah tua renta tetapi tidak membuatnya masuk surga. Ada apa ini? Dia diberi Allah kesempatan untuk masuk surga melalui orang tuanya sudah tua sekali hidup dengan dia. Dia sia-siakan kesempatan itu. Andaikan dia urus ini orang tua sebagaimana orang tuanya dulu mengurus dia waktu kecil, menangis, tidak bisa bergerak karena masih bayi, hanya mengungkapkan sesuatu dengan tangisan, lapar menangis, basah menangis, menangis. Andaikan dia mengurus orang tuanya seperti orang tuanya dulu mengurus dia di waktu bayi, itulah dikatakan tiket masuk surga.
Tetapi berapa banyak orang yang mampu melakukan seperti ini? Kebanyakan orang tidak melakukan itu. Makanya kata Jibril, celakalah. Dikasih kesempatan untuk masuk surga, tidak dipakai. Justru dibiarkannya orang tuanya terlunta-lunta. Subhanallah. Anda yang mungkin masih memiliki orang tua yang sudah sangat tua, mungkin sudah tidak bisa jalan, kesempatan jangan disia-siakan. Yang ketiga, celakalah orang yang kalau disebutkan namamu ya Muhammad di hadapannya dia diam saja, dia tidak bersolawat. Nah, ini yang kita takut. Berapa banyak mubaligh yang menyebut-nyebut nama Rasulullah Muhammad, akan tetapi yang mendengarnya cuma diam saja, tidak bersolawat, termasuk rupanya yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi hadis ini tidak pernah mencantumkan bahwa kalau sudah masuk Ramadan kamu saling maaf-maafan. Itu tidak ada. Itu yang ada diedit oleh orang-orang yang mengirim WA ke grup-grup Anda. Hampir setiap WA yang masuk, Jibril berkata, lalu Nabi mengaminkan, bermaaf-maafan, saya dengan melalui ini memohon maaf lahir batin. Tidak ada disuruh oleh Nabi bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Itu hanya editan. Dan oleh karenanya kita beragama bukan berdasarkan editan orang-orang yang membuat, tetapi kita beragama berdasarkan ajaran yang valid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puncak Ramadan itu adalah 10 terakhir. Puncak Ramadan 10 hari terakhir. Dan bagaimana Rasulullah menghadapi 10 hari terakhir? Apabila sudah masuk Ashrul Awakhir, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Apabila sudah masuk 10 hari terakhir, lebih hebat lagi. Kerja keras Nabi lebih kelihatan, mengencangkan ikat pinggangnya. Oh, rupanya begitu. Lalu selama ini kita terbalik, habis-habisan di awal, lalu putaran terakhir sudah seperti kehilangan tenaga. Inilah pelari yang tidak cerdas, pemain olahraga yang tidak pinter. Orang yang pinter di awal-awal berusaha, tetapi dia memperhitungkan puncaknya nanti di situ saya yang akan menghabiskan segala tenaga saya. Kapan itu? Ashrul Awakhir. Subhanallah. Apa target dari Ashrul Awakhir? Itulah yang sering kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang itu adanya pada 10 malam terakhir. Jangan sambung pertanyaan, malam keberapa ya? Tak perlu. Sudah cukup isyarat dari Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu salah satu malam di antara 10 malam terakhir. Lalu ada orang yang terlalu apa kira-kira? Kalau malam ganjil dia datang ke masjid, malam genap dia tidur di rumah. Masih saja, ya. Padahal sudah dikatakan, cari kamulah Lailatul Qadar itu dalam 10 malam terakhir. Cukup. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghadapkan Lailatul Qadar akan berusaha 10 malam itu berada dalam keadaan beribadah. Tetapi contoh yang paling praktis untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah i'tikaf di masjid. Orang yang i'tikaf di masjid mungkin 99,99% dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena memang dia di tempat ibadah. Kerjaannya di situ salat, zikir, tilawatul Quran.
Itulah malam-malam yang dia lalui. Maka apalagi kalau bukan yang dia dapatkan adalah Lailatul Qadar, maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk di dalam masjid selama 10 hari. Akan tetapi sayangnya kesempatan ini lagi disia-siakan. Orang kalau sudah masuk 10 malam terakhir sibuk dengan urusan dunia, menghadapi lebaran. Mall penuh sesak, jalan tol penuh sesak. Apa yang kau cari dengan lebaran? Lebaran tidak ada nilai. Yang bernilai Lailatul Qadar. Adalah orang yang cerdas mengambil cuti untuk iktikaf Lailatul Qadar, bukan mengambil cuti untuk lebaran. Tidak ada nilainya di dalam agama lebaran itu. Selesai, habis puasa, makan. Dan itulah terus kegiatan tiap hari berulang. Yang hebat itu adalah 10 malam terakhir. Jadi rubah mindset, rubah perilaku, rubah cara pandang. Yang dikejar adalah 10 malam terakhir, bukan pasca 10 malam terakhir. Tidak ada apa-apanya. Kamu kehilangan kesempatan Lailatul Qadar, rugi. Bagaimana Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan setara. Lebih baik dari 1000 bulan. Hitung 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi wajar yang meninggal tadi belakangan itu dipanggil lebih awal masuk surga. Kenapa? Dia punya cadangan simpanan amal 83 tahun. Allahu Akbar. Jadi hadirin dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih punya kita atau tidak. Oleh karenanya jangan sia-siakan semua kesempatan amal. Qiyam Ramadan, Quran, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat dan seterusnya. Selesaikan itu semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.